Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Di malam Jumat ini mari kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan jiwa kita kepadanya, karena siapa saja yang jiwanya dekat kepada Allah tabaraka wa taala, niscaya dia akan mendapatkan ketentraman, dia akan mendapatkan kesejukan hati, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Cara kita taqarrub padanya, dekat kepadanya, yakni dengan mendekatkan diri kita kepada kalamnya, kalamullah, firman Allah, yang dengan itu mudah-mudahan Allah meridhoi usia kita, umur yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga mubarak, diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Antum buka mushaf surat An-Nazi'at ayat 34. Ya, 34. Terakhir kita telah menyelesaikan ayat 27 sampai 33. Ternyata di sana banyak sekali ibrah, pelajaran. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya yang demikian itu, yakni pada kisah diutusnya Musa alaihissalam kepada Fir'aun, bagaimana Nabi yang termasuk dalam ulul azm, daripada mana yang 5 tersebut. Di sana ada Nuh alaihissalam, ada Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 dari ulul azm. Rasul yang Allah utus, yang mempunyai ketabahan, kesabaran, perjuangan yang luar biasa. Taib, kita baca dulu. Istami' wa'id. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى
wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwah, sesungguhnya di dalam kisah-kisah Musa alaihissalam yang Allah utus kepada Fir'aun banyak pelajarannya. Ada ibrah yang bisa kita petik. Kemudian ibrah apa yang membuat orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Pelajaran yang bagaimana yang ini menjadikan kita sebagai hamba Allah semakin takut. Takut akan azab Allah, takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan api yang ada di dunia saja enggak mungkin kita mau menyeburkan diri kita ke dalamnya. Takut terbakar, hangus, gosong, dan pasti akan kesakitan. Maka tadaburi terhadap api yang Allah ciptakan. Bukan malahnya seperti orang-orang yang di Persia menyembahnya. Wa ya'udzubillah, subhanallah, maha suci Allah. Dari hal seperti itu, Allah menciptakan api bukan untuk disembah. Allah menciptakan api untuk kehidupan manusia. Lihat apa yang terjadi pada kehidupan rumah tangga, membutuhkan yang namanya api untuk memasak, membutuhkan api untuk menghangatkan tubuh, bukan menjadikan api dengan baraknya. Ya, mereka orang-orang yang berlebihan menganggapnya malah dicari kenikmatan yang semu. Apa itu? Mereka menjadikan bara-bara api yang dihisap. Dia mencari tetumbuhan yang bisa dibakar lalu dihisap, keluarkan asapnya. Ini suatu kemungkaran, suatu yang harus diluruskan bagi orang-orang yang masih di dalam kemaksiatan kepada Allah, menghambur-hamburkan harta Allah. Orang-orang yang menghisap rokok. La darara wala dirar, jangan membahayakan diri dan juga orang lain, membahayakan orang lain. Ini suatu kaidah yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada keharaman rokok. Maka ada seseorang yang dia merokoknya aktif, juga ada yang dia akhirnya menjadi perokok pasif, yang dekat berteman dengan orang yang merokok, wa ya'udzubillah, itu menunjukkan dia pasif tapi tidak merokok, dan seterusnya.
Maka hindarkan hal-hal seperti ini yang membuat rugi hartanya, rugi kesehatannya. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka yang sangat besar, yaitu hari kiamat telah datang. Ja'at, telah datang. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, hari di mana manusia mengingat apa yang dia telah kerjakan. Mungkin hari ini kita masih bisa mengingat-ingat aktivitas kita, perbuatan kita. Tapi juga tidak sedikit yang terlupakan. Mungkin terlintas di benaknya, oh saya dulu pernah melakukan hal seperti ini, hal yang membuat Allah murka, hal yang membuat Allah marah. Atau ada hal-hal yang di situ adalah amalan soleh yang membuat hati bahagia. Dia teringat mungkin bisa umrah, bisa berhaji, teringat dan ingin lagi terbesit di hatinya menuju ke sana. Umrah, haji bagi siapa saja yang mampu, maka adalah cita-cita kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sana menunaikan ibadah ini. Haji yang cukup sekali saja dalam setahun, seumur hidup. Karena Nabi kita juga melakukannya hanya sekali dalam seumur hidup, yang ma'ruf dengan sebutan haji wada, haji perpisahan. Memang membutuhkan biaya yang besar, waktu yang lama pula. Tapi setidaknya umrah yang bisa dikatakan disebut juga haji kecil, ini punya cita-cita diri kita. Apalagi sekarang insya Allah mudah. Mungkin saja di antara kita majelis Thalibul Ilmi Syar'i bisa berangkat bersama-sama umrah. Amin ya rabbal alamin ya. Gak perlu travel juga, hari ini juga bisa ya. Yang disebutnya backpacker gitu kan. Ya dapat visa untuk ke sana umrah. Bisa perorangan, per kelompok, insyaallah taala bisa, insyaallah dimudahkan oleh pemerintah Saudi hari ini. Ya. Nabung saja ya, cicil dikit-dikit. Insyaallah Allah mudahkan. Naam. Hari di mana manusia mengingat apa yang dia telah kerjakan. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ayol ikhwah, hari kiamat, hari yang di mana manusia tidak akan pernah tahu kapan terjadinya. Manusia saja enggak tahu. Malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang enggak pernah membangkang, makhluk yang selalu taat kepadanya pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Enggak ada makhluk satupun yang mengetahui hari besar tersebut. Naam. Wassammaha tammah. Ya, yang disebut juga dengan tammah. Ya. Karenanya di situ ada kedahsyatan. Adanya penghancur leburan segala sesuatu. Al-kubra yani akbar min kulli tamah, lebih besar dari segala tamah. Apa tamah? Malapetaka. Tamah.
Dan ayat setelahnya yang tadi, hari di mana manusia mengingat apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan di dunia. Dia mengingatnya. Terbuka. Nanti ada kitab yang dia membacanya. Dia membaca dirinya sendiri. Nih, buku catatan kamu. Ini agenda kamu, amalan catatan kamu ini dibuka. Dilihat si fulan telah melakukan ini, fulan telah melakukan ini, dan seterusnya. Fulan telah berbuat baik, fulan telah berbuat buruk, fulan telah taat, fulan telah maksiat. Semuanya ada. Semua gerak-gerik, bahkan hati yang terbesit, jari jemari yang selalu menyentuh gadget pun dapat ketahuan. Nggak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan dia akan melihat dirinya. Allah taala firmankan dalam ayat yang lain, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitabai yalqahu mansura. Kami keluarkan padanya pada hari kiamat kitaban yang akan dia temui, yang akan dia jumpai, yalqahu mansura, terbuka. Dulu ada seseorang itu senang sekali menulis ya buku agenda pribadinya. Hari ini telah ngapakan, telah apa perbuatan. Dia kadang menulis, buat suatu story, ceritanya. Atau dia mengetik di medsosnya, ya, mungkin di FB-nya dan seterusnya. Hari ini aku sedang begini, hari ini ketik. Nah, itu nanti terbuka lagi. Ya, perjalanan hidupnya. Dan kita harapkan kepada Allah kalau perbuatan buruk itu dihapus. Aib-aib itu dihapus oleh Allah supaya enggak ada dalam catatan. Terus minta sama Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Iqra kitabak, kata Allah, bacalah catatan kamu. Kafa bi nafsikal yaum 'alaika hasiba, cukuplah diri kamu sendiri hari ini yang engkau menghisapnya, engkau menghitungnya. Ya, kalau baik enak, ya hati ini senang. Oh, tapi bagaimana kalau itu kemaksiatan? Bagaimana kalau itu keburukan? Tentu ini tidak enak. Fa idza qara'ah tadzakkar ma sa'a. Tatkala dia membaca, pasti dia mengingat apa yang dia telah perbuat. Ma'amila, apa yang dia lakukan. Amal yaum fa innana qad nasina ma'amilna. Adapun hari itu, yakni hari kiamat, maka sesungguhnya kami ya qad nasina, kami telah lupa apa yang telah kami lakukan. Amilna a'malan katsirah, kami telah melakukan, telah berbuat perbuatan amalan yang banyak sekali. Ya, paling diingat berapa? Cuman terhitung berapa banyak perbuatan yang telah kita lakukan, banyak lupanya. Minha as-salih, amalan soleh, wa minha al-laghu, di antara juga hal-hal yang sia-sia. Wa minha apa ini? Asai, ya, keburukan. Lakin kullu hadza tansah, tetapi semua itu dilupakannya. Di hari kiamat yu'rad alaina, akan ditampilkan, akan diperformanskan kembali, present, dipersembahkan lagi kepada kita.
Hada fi kitab, ini ditulis dalam amal catatannya di kitab. Dikatakan iqra kitabak anta binafsik, bacalah catatan engkau dengan diri engkau. Baca sendiri nih catatan engkau. Kafa binafsikal yaum 'alaika hasiba, cukuplah hari ini engkau yang menghitungnya, engkau yang menghisapnya. Rapotnya. Tuh ada yang biru, ada yang merah, merennya. Yang biru biasanya kan baik-baik, yang merah biasanya kebakaran tuh udah jelek dah. Ya, mungkin nilainya A, B, C, D kalau kuliah. Wah, ini yang D banyak. Ya, alhamdulillah D juga. Ya pokoknya seperti itu, dilihat catatan sendiri. Fahina idzin yatadzakkaru ma sa'a, pada hari itu dia mengingat apa yang dia telah kerjakan. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba, dalam surat An-Naba. Ya. Orang kafir mengatakan, ya dia berharap kalau saya itu dia adalah debu. Naam ikhwah, maka ibrohnya, pelajarannya supaya kita ngelihat catatan kita baik, ya udah lakukan perbuatan baik, perbuatan soleh. Yang lagu, yang sia-sia, ya mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran kita, buat apa ini? Sia-sia, tinggalkan. Segera mencari amalan soleh. Pasti ada rasa malas, pasti ada rasa bosan, manusiawi. Bagaimana caranya mengentaskan hal tersebut? Di antara yang mengganggu seorang thalibul ilmi, malas baca, malas nelaah. Ya, segera dia berwudu. Kalau baca di suatu tempat dia sudah pegel, cari tempat yang lain. Ya, kalau penerangan lampu sudah bikin penat, ya siang-siang dengan sinar matahari itu lebih baik. Maka di sekolah mana itu di negara kafir dia membuat SOP untuk agar kelasnya itu terkena sinar matahari. Ya, enggak diperlukan pencahayaan dari lampu yang membuat lelah. Ternyata pencahayaan matahari langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizat ya ini udhirat, ditampakkan. Taji'u, didatangkan. Tuqadu, diikat. Bisab'ina alfa zimam, diikat dengan 70.000 tali kekang. Kullu zimamin fihi sab'una alfa malak, setiap satu ikatan itu ada 70.000 malaikat. Yajurruna, yang dia berada di situnya. Idza ulqiya minha adh-dhalimun makanan dayiqa, apabila dilemparkan darinya orang-orang yang zalim, yang melakukan syirik, yang melakukan bid'ah, yang melakukan keharaman, orang yang berbuat zalim di dunia, maka tempatnya itu sempit, dayiq, muqarranin, yang dia terbelenggu. Mereka akan mempunyai tempat yang demikian. Da'au hunalika thubura, itulah yang dia akan mendapatkan siksa
dia akan mendapatkan kebinasaan. Lalu apa yang terjadi di dalam hatinya? Yaitu dalam jantung hatinya fatan khaliul qulub, kulubnya copot. Wa yasibul maulud, ya, anak-anak yang beruban, ya, anak-anak sudah ubanan. Kemudian Allah berfirman, fa amma man tagha, adapun orang yang tagha, melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, yang dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, hadani wasfani, ini dua sifat, huma wasfan ahlun nar, dan dia adalah sifat dari penduduk neraka. Berarti yang berlebihan, melampaui batas, itu ada di neraka. Melampaui batas apa? Dia menyembah melampaui batas. Ya, yang harusnya Allah disembah masih kurang. Dia buat tandingan-tandingan yang lain. Pohon disembah, kuburan orang soleh disembah, diminta, ya, dan lain-lain. Itu kan namanya tagha, melampaui batas. Kurang, yang mereka sebut nggak cukup Allah. Maka ini sifat di antara penduduk neraka. Apalagi sifat yang lain, yaitu yang melampaui yang dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Cari dunia dari subuh, habis subuh sampai malam. Subuh kan sudah remang-remang, akan ada sinar matahari, sudah berangkat cari nafkah, cari uang. Pulangnya pun malam, gelap gulita. Di antara hari-hari itu, waktu-waktu yang ada waktu sholat, dia tidak sholat, ya. Yang dagang khawatir, wah kalau saya sholat tutup tokonya, nggak ada yang beli. Tungguin terus dagangannya, ya. Terus demikian, itu adalah orang-orang yang lebih mengutamakan dunia, mengejar karir, ya. Ini dua sifat siapa tadi? Penduduk neraka. Yang satu berlebihan, yang satu lebih mengutamakan dunia. At-tughyani, dua yang berlebihan, yaitu mujawazatul had, yang melampaui batasan, wa isarud dunya, lebih mengutamakan dunia, alal akhirah, dibandingkan akhirat. Ya, dia mengutamakan keduanya dibandingkan akhirat. Waktunya sholat dia lupa, dia lewati. Waktunya ta'lim dia cuman lewat saja. Waktunya bermajelis dia cuma lewat. Waktunya tadabur, ya, ayat-ayat Allah di tengah malam juga dia lewati. Ya, dia lebih begadang untuk, ya, dunianya. Inilah sifat di antara sifat penduduk neraka, yang setiap orang berlebihan itu, ya, yang dia juga lebih mengutamakan dunia. Dan juga ada yang kebalikannya, ya, yang dia melampaui batas, ya, batasan manusia yang disebutkan dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini batasannya. Batasan manusia sama jin itu, ini batasannya. Diciptakan Allah yaitu untuk beribadah saja.
Ya, ma huwa haddul insan, apa batasan manusia? Yaitu menyembah Allah saja. Ya. Faman jawaza hadahu wa lam ya'budillah fahada huwa taghi. Siapa saja ya yang dia melampaui batasannya, yang tidak menyembah Allah, maka itu togut, yaitu taghi, orang yang melampaui batas. Taghi fa'il. Ya. Karena batasannya itulah makhluk cuman menyembah Allah saja. La litakula wa tatana'am wa tatamatta. Ya, bukan dia diciptakan hanya untuk makan saja, hanya untuk merasakan kenikmatan saja. Ya, sebagaimana binatang-binatang juga merasakan makan, merasakan kenikmatan. Ya. Tapi engkau, wahai manusia, adalah makhluk li ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Ini biar ingat. Ya, biar ingat, jangan sampai kita seperti an'am, hewan ternak. Bahkan wa ya'udzubillah, lebih sesat dari hewan ternak. Makhluk itu ada yang lebih sesat daripada hewan ternak. Fa'budillah azza wajal, maka ibadahilah Allah. Fa in lam taf'al faqad taghaita, kalau engkau tak melakukan untuk beribadah kepada Allah, sungguh engkau telah melampaui batas. Lebih banyak mana? Di dunia ini, kalau di survei, ada kan lembaga survei ya, jangan cuman calon presiden disurvei siapa yang paling banyak pemilihnya, baru survei saja. Tapi kalau disurvei, ternyata manusia atau makhluk yang melampaui batas itu lebih banyak. Ya, dia nggak tahu tujuan dia diciptakan. Maka siapa saja yang melakukan itu, yaitu tidak menyembah Allah saja, itu telah melampaui batas. Alla yaqumal insanu biibadatillah, maka ketahuilah manusia itu dia ada untuk menyembah Allah saja. Wa atharul hayata dunya, yang lebih mengentingkan kehidupan dunia, ya, ay qadamuha ala taatillah. Ya. Dia tidak ya, dia bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Contoh, dikasih contoh ini oleh Syekh Utsaimin taala, rajulun idza udzina lil fajr asara naum. Seseorang yang dia mendengar adanya fajar, salat subuh. Ya. Dia merasakan ada atharun naum, ada efek-efek dari dia tidur. Ya, dibandingkan sholatnya. Ya. Wa idza qila lahu, dan apabila dikatakan padanya ulkirillah, ingatlah Allah, asarul lagwi ala dzikrillah, yang dia lebih banyak lagu, lebih banyak kesia-siaannya, permainannya dibandingkan dia zikir kepada Allah. Ya, dia enggak mau sholat. Ya, dia lebih baik selimutnya diangkat, telinganya ditambah hangatin. Itulah orang-orang yang dia lebih mementingkan dunia. Nah, makanya di adzan subuh itu ada lafaz apa? As-shalatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ini harus dicamkan dalam jiwa kita. Salat lebih baik daripada tidur. Salat lebih baik daripada tidur. Langsung kita bangkit. Kita lawan tuh setan-setan. Lepaskan ikatan-ikatan. Udah bangun, satu ikatan lepas. Kita ambil air wudu, satu ikatan lepas. Ya,
kita berangkat ke masjid berjamaah, hilanglah ikatan-ikatan syaitan. Pokoknya ini perjuangan. Apalagi yang tinggalnya di daerah pegunungan yang super dingin. Senengnya lihat selimut aja. Padahal udah kedengeran azan itu kan. Dia senengnya narik selimut. Selimutnya yang bernapas lagi. Istrinya. Ya. Baik ikhwah, maka itulah perjuangan. Ya, nama juga hidup adalah imtihan, ujian. Lulus apa enggak? Baru diuji di sholat subuh. Belum lagi sholat yang tengah malam, yang sholat sunnah. Dan itu alamatu muttaqin. Ciri-ciri tanda-tanda orang yang bertakwa adalah menegakkan sholat tahajud. Itu juga perjuangan. Ya. Maka siapa yang memenangkan hal tersebut berbahagialah. Ingat, berbahagialah. Karena kalau udah kebablasan, udah tidur, itu susah kembali lagi. Ya, pokoknya niat terus. Ya Allah, bangunkan. Ya, mungkin hari pertama belum terjadi. Ya, masih kita kalah, bangunnya masih sholat subuh aja. Besok terus niatin lagi, ya Allah, jam 2, jam 3 bangun ya Allah. Ya. Pokoknya bagaimana usaha kita agar kita melek tuh di jam-jam 3 ya, menjelang subuh setengah jam, itu adalah waktu-waktu ijabah. Ya, pokoknya semua ngantuk itu akan kalah dengan air wudhu. Ya, mulut kita yang tadi mingkem itu kalah dengan kita bersiwak atau sikat gigi. Pokoknya seger lah. Nah, di saat itulah kita bermunajat, taqarrubnya lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang tadi, ya ini dua sifat penduduk neraka, ya. Itu baru sifatnya. Maka tempatnya adalah di jahanam. Fa innal jahima hiyal ma'wa, hiya ma'wahu, dia itu tempatnya. Wal ma'wa huwal marji'il al maqar, ya, marji' tempat kembali, tempat mukimnya, ya. Wa bi'sal maqar, itu seburuk-buruk tempat tinggal. Maqarru jahannam, a'adzanallahu minha, semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Tempat paling buruk neraka. Antum tinggal di gubuk-gubuk masih bukan terburuk. Ya, yang rumahnya bocor-bocor, rumahnya banjir-banjir dikit, itu bukan yang buruk, tapi yang terburuk di neraka. Maka kita minta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari tempat buruk tersebut. Fa ayyuhal ikhwah wa akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Nastamiru qalilan, kita akan lanjutkan sebentar. Setelah kita menyelesaikan fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Baqi ayatain, tersisa 2 ayat lagi. Apabila telah datang malapetaka yang besar, yaitu hari kiamat, hari di mana manusia mengingat apa yang dia telah lakukan, ditampakkannya jahim, neraka jahanam bagi siapa saja yang melihat. Adapun orang yang melampaui batas dan yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh jahanam adalah tempatnya. Melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan apa? Dunia. Dia akan ada di neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. A'adzanallahu minha. Semoga Allah melindungi kita darinya. Amin ya rabbal alamin. Lalu Allah Ta'ala firmankan,
Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun siapa saja yang takut akan kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah hawa nafsunya, mencegah jiwanya dari hawa, keinginan yang tidak Allah ridhoi, keinginan yang membuat Allah murka, dia cegah jiwanya, dia tahan dirinya untuk tidak melakukannya, tidak berbuat. Itu adalah salah satu dari sifat juga, ya, dari hawa nafsunya yang apa? Mukhalif li amrillahi wa rasulih, yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Hawa nafsu yang menyelisih Allah, hawa nafsu yang menyelisih Rasulullah, itu berbahaya. Ya, kita hisab saja diri kita. Hawa nafsu kita ini menyelisihi Allah dan Rasulnya atau tidak? Ya. Tapi kalau tidak, dia hawa nafsunya ingin ibadah, ingin taat kepada Allah, setelah pengajian, setelah bermajelis ta'lim, ada hawa nafsu yang Allah ridhoi, dia tambah takwa, dia tambah taat. Hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan ini berbahaya. 6. Ya, jadi ada hawa nafsu yang jahat, ada juga hawa nafsu yang lain yang kebalikannya, yaitu apa? An-nafsul mutmainnah. Maka ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, walil insani salasu nufus. Manusia itu mempunyai 3 nafsu. Mutmainnah yang pertama, wa ammarah, dan lawamah. Dan ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Adapun al-mutmainnah, maka ini ada dalam firman Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah. Kemana? Ila rabbik, kepada Rabb kamu, radiyatan mardiyah, ya, ya, kembali kepada Rabbmu yang penuh keridhaan, ya, puas. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah, ya, hamba-hambaku, wadkhuli jannati, ke dalam surgaku. Itu nafsu yang mutmainnah akan dipersilakan masuk ke dalam surga. Wa amal ammarah bisu, ini ada dalam firman Allah, wa ma ubarri'u nafsi, ya, dan tidaklah aku membebaskan, ya, nafsuku, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada asu, keburukan. Jadi hawa nafsu, ya, jadi Hawa yang nafsu, ya, bukan Adam. Ya, nama juga Indonesia begitu bahasanya. Ya. Nafsu amarah bisu, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, kejahatan. Tapi ada yang illa ma rahimah rabbi, kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Ya, seperti kejadian Yusuf alaihissalam. Ya, sudah diganggu, digodain sama wanita yang cantik jelita, tapi Allah jaga hawa nafsunya Yusuf alaihissalam.
untuk tidak melakukan hal yang tercela, hal yang buruk. Nah, ini contoh. Ya. Wa amal lawamah, ini ada dalam firman Allah, la uqsimu bi yaumil qiyamah. Ya. Benar aku bersumpah pada hari kiamat, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ya. Sungguh ya, aku bersumpah dengan nafsu, jiwa yang amat menyesali. Ya. Lawamah, nafsu yang menyesal. Kita berharap yang mutmainnah, agar disuruh Allah masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. 6. Maka orang-orang yang menahan nafsunya tersebut dari hawa tadi, tempatnya adalah di jannah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempatnya. Perjuangan lagi, namanya nafsu, hawa nafsu. Ya, yang selalu menyuruh kepada apa tadi? Keburukan. Selalu menyuruh kepada kerusakan. Kecuali yang dirahmati Allah, akhirnya dia tidak melakukan kerusakan, akhirnya dia menjauh dari keburukan. Nah, ini ingat buat jiwa kita, buat nafsu kita, cari yang mutmainah. Jangan yang tadi amarahu bisu, selalu meminta kepada, atau yang menyesali nanti. Ya. Oh, kenapa saya tidak melakukan kebaikan? Oh, kenapa saya tidak melakukan amal soleh? Supaya jangan menyesal, laksanakan. Jangan tunda-tunda lagi. Karena kalau sekali ditunda, itu sudah kena pancingannya setan yang selalu entar. Selalu membisikkan demikian. Tarsok, entar besok. Akhirnya nggak jadi lagi. Berbuat baik begitu, ntar aja masih muda. Ya, ntar aja, mau masih kuat. Akhirnya udah tua, baru pengen sholat tahajud, baru pengen ini, tapi sudah lemah. Nah, kita berlindung kepada Allah dari sifat kelemahan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhl wal jubn wad dhalaili wa ghalabatir rijal. Ini doanya untuk kita supaya tidak malas, supaya tidak lemah. Ya, karena semua yang bantu Allah, yang menguatkan kita Allah. Kita memang manusia yang dhaif, yang lemah, tapi kekuatan ada di tangan Allah, dan kita minta kepada Allah agar kuat jiwa, nafsu kita ini, tubuh kita, untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu surga adalah tempat yang paling terbaik. Jangan ini. Ini enggak ada apa-apanya. Pokoknya terbaik, enggak bisa disimbolkan. Nah, ikhwah, mungkin ini saja kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berharap kepada Allah agar menjadi amalan soleh, pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat kelak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.